Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan mulai kajian dari kitab Sittu Durar. Dan sebelum memulai kajian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberikan kita semua keikhlasan di dalam belajar dan mengajar. Dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari. Dan juga kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan perlindungan dari berbagai macam penyakit, di antaranya COVID-19. Dan semoga kesehatan yang Allah berikan pada diri kita sampai hari ini adalah kesehatan yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan larangannya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyelesaikan kajian dari kitab Al-Kabair, maka pada kesempatan malam hari ini kita mulai kajian dari kitab Sittu Durar. Sittu Durar memiliki makna 6 buah. Ad-durar itu sendiri adalah di antara maknanya mutiara. Di antara makna daripada durar adalah mutiara. Sittu durar, 6 mutiara, min usuli ahlil athari. Kenapa dinamakan durar? Karena 6 perkara ini adalah perkara yang sangat berharga. Yang mana 6 perkara ini adalah peninggalan orang-orang terdahulu, peninggalan para salaf. Ketika kita berbicara salaf, maka kita berbicara tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang para tabi'in. Kemudian berbicara tentang tabi'ut tabi'in. Jadi ada 6 poin yang disimpulkan oleh penulis, bahwasannya 6 poin ini adalah adalah berupa peninggalan yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita, orang-orang soleh sebelum kita. Kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama yang masih hidup sampai hari ini. Beliau adalah Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani.
dan saat ini beliau tinggal di sekitar atau di dekat Jami'ah Islamiyah di kota Madinah. Beliau tinggal dekat dengan Jami'ah Islamiyah. Teman-teman yang kuliah di sana ma'ruf dengan beliau, ya. Teman-teman yang kuliah di sana beberapanya suka mendatangi atau sering mendatangi rumahnya untuk mengambil faidah dari beliau hafizahullahu taala. Usia beliau kali ini atau beliau dilahirkan kurang lebih tahun 14 tahun 1382 Hijriah atau 1961 kurang lebih. Usia beliau hari ini kurang lebih 60 tahun. Hafizahullahu taala. Beliau pernah datang ke negeri kita. Beliau pernah datang ke Indonesia. Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani sekitar tahun 2014 beliau datang ke sini. Beliau datang ke Indonesia. Dan ketika itu ceramah beliau diterjemah oleh Ustadz Abdullah Taslim hafizahullahu taala. Beliau memiliki banyak guru dan beliau dipuji diantaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Beliau pun mendapatkan sanjungan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Itu sedikit biografi tentang beliau, yakni Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani hafizahullahu taala. Kemudian kita masuk ke dalam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tulisannya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, memulai tulisan atau sesuatu dengan basmalah adalah salah satu perkara yang disyariatkan dengan mengharap keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tamhid, kemudian muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan seterusnya. Ini adalah potongan daripada khutbatul hajah. Beliau penulis membawakan beberapa potongan khutbatul hajah, yakni khutbah pembuka yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasannya diperbolehkan buat kita menggunakan muqaddimah atau pujian yang lainnya untuk Allah Subhanahu wa taala selain menggunakan lafaz khutbatul hajah. Jadi tidak mesti setiap kita mulai pembicaraan memulainya dengan khutbatul hajah.
Tidak mesti. Ya, tidak mesti sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah lajnah daimah, yakni majelisnya para ulama di negeri Mamlakah Saudi Arabia. Ketika ditanya tentang perkara ini, apakah memulai sesuatu dengan khutbatul hajah perkara yang wajib sehingga kita tidak boleh menggunakan lafaz yang lain, maka lajnah daimah ketika itu masih di bawah kepemimpinan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, menjelaskan bahwasannya tidak wajib atau bukan perkara yang wajib memulai sesuatu dengan khutbatul hajah. Boleh memulainya dengan lafaz yang lain, lafaz pujian yang lain. Mafhum ya? Jelas ya? Jadi tidak mesti pembukaan itu menggunakan khutbatul hajah. Kemudian lajnah daimah juga menjelaskan karena terkadang Nabi Muhammad SAW tidak memulai khutbahnya dengan khutbah hajah. Karena di beberapa tempat Nabi tidak mengulang khutbahnya tidak mendahului khutbahnya dengan khutbatul hajah. Amma ba'du, dan berikutnya beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, faqad iqtaraha alayya ba'du man ittala'a ala kitabi madarikun nadari fi siyasati baina tatbiqat asy-syar'iyyati wal infi'alat al-hamasiyah an astalla minhu madkhalahu alladhi dammantuhu usulan sittatan li ahli sunnati wa an yufarrida bimusannafin latifin yakunu nashratan ta'rifiyatan limanhajis salafi bima la yas'a ahadan al-ikhtilafu alaihi. Beliau mengatakan hafizahullahu ta'ala, beberapa pelajar yang membaca tulisan beliau, karya ilmiah beliau yang beliau berikan judul dengan Madarikun Nadhar. Judul dalam bahasa Arabnya Madarikun Nadhar fi siyasati baina tatbiqat asy-syar'iyyah wal infi'alat al-hamasiyah. Jadi penulis, siapa penulisnya ikhwan? Penulis buku ini siapa? Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani. Beliau mengatakan di muqaddimahnya, beberapa pelajar yang membaca tulisan beliau yang lain, tulisan beliau yang beliau berikan judul Madarikun Nadhar fi Siyasati. Ini judul dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih ilmu pengetahuan atau pengertian tentang politik Islamiyah. Madarikun Nadhar adalah satu kitab karya ilmiah beliau yang berisikan tentang pengetahuan yang sebenarnya tentang politik Islam. Makanya para ulama mengatakan tentang buku ini, ya, yang hidup di zaman ini, bagi siapa saja di antara kita yang ingin mengetahui bagaimana politik dalam Islam sebenarnya, maka salah satu buku rujukannya adalah karya beliau, hafizahullahu ta'ala, yakni Madarikun Nadhar. Dan buku ini sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, yakni buku yang berbicara tentang pengertian politik Islam.
tentang politik Islam yang sebenarnya seperti apa. Dan buku ini banyak mendapatkan tazkiyah dari beberapa ulama yang hidup di zaman ini. Bagi siapa saja di antara kita yang ingin mengetahui tentang politik Islam itu sebenarnya seperti apa, maka di antara rujukannya adalah kitab ini. Beliau mengatakan bahwasanya para pelajar yang membaca tulisan beliau, ya, buku beliau, buku ini cukup tebal, ya, buku ini tebal, buku Madarikun Nadhar fi Siyasati, ya, buku tentang politik ini cukup tebal, yang telah dibaca oleh beberapa pelajar, beberapa pelajar. Para pelajar yang membaca tulisan beliau ini memberikan saran, ya, mengajukan saran kepada siapa? Pada penulis. Kepada penulis. Sarannya apa? Sarannya agar penulis mengeluarkan muqaddimah dalam kitab Madarikun Nadhar fi Siyasati baina tatbiqati asy-syar'iyyah wal infi'alatil hamasiyah. Para pelajar memberikan saran kepada beliau agar beliau mengeluarkan muqaddimah dalam kitab tersebut menjadi tulisan tersendiri. Jadi kitab Situ Durar ini yang sedang kita bahas adalah muqaddimah di kitab beliau Madarikun Nadhar. Jelas? Mafhum sampai sini? Kitab yang mau kita bahas ini adalah muqaddimah beliau sendiri di kitab yang lain, di kitab Madarikun Nadhar, ya, fi Siyasati baina tatbiqati syar'iyyati wal infi'alati al-hamasiyah. Jadi beliau tulis 6 poin ini dalam muqaddimah kitab itu. Mafhum? Beliau tulis. Kemudian para pelajar yang membaca tulisan itu atau tulisan beliau ini mengambil faidah yang banyak dari muqaddimah ini. Yang para pelajar, sehingga para pelajar memberikan apa? Memberikan saran. Ini kalau dikeluarin jadiin kitab tersendiri, ini banyak manusia bisa mengambil manfaat. Ya kita tahulah orang-orang kita baca buku yang tebal-tebal gimana? Hah? Gimana? Hah? Udah ngap duluan? Udah muap ya? Subhanallah, subhanallah. Makanya sedikit gurauan ya. Sedikit nih gurau, ini anak bergurau. Jadi kalau antum nggak bisa tidur, antum telepon saya. Terus saya bilang antum wudu terus baca Quran. Kira-kira tidur nggak? Hah? Antum nggak bisa tidur nih, Mas Dedi atau Roni. Aduh nggak bisa tidur. Antum datang, sebelum datang ke dokter telepon saya dulu. Saya cuma kasih saran ambil wudu, kemudian baca Al-Quran. Kok gitu? Iya iyalah, kita baca Quran paling lama berapa sih? Benar gak sih? Benar gak? Udah belum satu muka, belum satu halaman, nyata gak? Sahih gak? Subhanallah, itulah bedanya kita. Makanya kalau kita masih tipe yang kayak begini, kita belum bisa menikmati baca Quran. Belum bisa menikmati membaca Al-Quran. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyandarkan diri kita kepada para salaf, betul ya? Kita ini semua menyandarkan diri kita pada salaf. Maka siapapun yang menyandarkan dirinya pada salaf disebut dengan salafi. Jelas? Kenapa disebut salafi? Karena mereka menyandarkan dirinya, memulangkan dirinya mengikuti orang-orang terdahulu, yaitu salaf itu. Orang-orang terdahulu di antara amal mereka, ini nasihat buat saya dan buat antum. Di antara amal mereka itu selesai membaca Al-Quran paling lamanya 1 bulan 1 kali. Khatam. Ini PR buat kita, siapa saja yang menisbatkan diri kita kepada mereka. Jelas?
Makanya kalau nggak salah Syekh Sulaiman Ruhaili, kalau nggak salah, hafizahullah taala, pernah beliau berkata, salah satu yang disayangkan realita yang ada, banyak orang menisbatkan dirinya kepada salaf, tapi sebulan saja nggak selesai Quran. Jelas, sebulan aja nggak selesai, padahal salaf terdahulu itu minimal, paling minimal 1 bulan. Bahkan di antara mereka ada yang pernah berkata, saya bisa lebih dari 3 hari. Maka Nabi membatasi, paling cepat adalah 3 hari. Bisa lebih dari itu, insyaallah. Ya Rani ya, ini nasihat buat saya dan buat kita semua yang menisbatkan diri kepada salaf. Mereka selesai baca Quran 1 bulan, satu Quran. Ya, kalau kita 1 tahun ya, 1 tahun atau 1 abad. Ya, ini nasihat buat saya dan buat antum. Ya, karena mengikuti mereka ini PR juga. Bukan cuman hanya mengikuti penampilan saja. Bukan hanya cuma mengikuti dalam perkara penampilan, tapi mengikuti dalam perkara hal yang lain keseluruhan amal mereka. Itu salaf kita, mereka. Jadi kita balik kepada muqaddimah kitab ini. Beliau mengatakan, jadi para pelajar yang membaca tulisan dia atau tulisan penulis memberikan saran agar mengeluarkan tulisan muqaddimah dalam bukunya ini menjadi tulisan yang tersendiri, ya, menjadi tulisan yang tersendiri. Makanya kalau mau membeli kitab, ya ini saran, di antara saran daripada Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, untuk mubtadiin bil hamzah wa laysa bil a. Mubtadi sama mubtadi' itu berbeda. Kalau mubtadi itu pemula. Kalau mubtadi' bil ain, mubtadi' ahlul bid'ah. Jelas? Itu bedanya hamzah dan ain. Beliau hafizahullahu taala mengatakan untuk mubtadi, untuk para pemula dalam belajar seperti kita, itu ahsan menyelesaikan tulisan-tulisan yang kecil-kecil. Tulisan para ulama yang kecil-kecil. Ya, tidak terlalu enggak tebal-tebal. Kenapa? Karena yang kecil belum mereka lalui. Beli itu. Kalau mau beli buku yang kecil-kecil, Usul Salasah. Saya mau tanya sama antum. Angkat tangan. Siapa yang udah selesai baca Usul Salasah? Oh, belum saya, tapi Bukhari udah selesai. Ajib. Usul Salasah enggak selesai, Bukhari selesai. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin aja ya, gitu. Usul Salasah, kitab Usul Salasah salah satu kitab dasar akidah. Ya, salah satu dasar kitab akidah yang kita minimal sudah membacanya. Atau Al-Qawaid Al-Arba'. Ada yang pernah baca selesai? Kalau belum, baca. Itu kitab, atau kitab Kashfu Asy-Syubhat, ya, atau kitab Khud Aqidataka Minal Kitabi wa Sunnah. Kitab-kitab kecil, shagir. Maka mulailah belajar dari perkara-perkara yang antum ditanya di kubur antum. Tuh, kata beliau. Jangan loncat belajar itu, tapi mulai dari perkara-perkara yang kita akan ditanya besok di alam kubur kita. Apa itu? Man rabbuka? Man nabiyuka? Wa madinuka? Ini kuasai 3 perkara ini. Ya, ini kisi-kisi dari Nabi SAW akan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Munkar Nakir pada kita semua. Kuasain itu dan amalkan. Baik. Kemudian, jadi para pelajar menilai muqaddimahnya ini ada
kaidah adalah kaidah-kaidah yang sangat penting diketahui oleh kaum muslimin. Bagaimana cara beragama yang benar? Itu poinnya ini. Makanya nanti poin pertamanya adalah ikhlas. Jadi urutan beragama yang benar, ya, urutan beragama yang benar yang ditulis oleh penulis, yang dianggap memiliki manfaat yang sangat besar buat kaum muslimin agar dikeluarkan menjadi kitab tersendiri. Kemudian enam perkara ini sepertinya tidak ada ikhtilaf antar para ulama tentang permulaan orang harus belajar ilmu agama ini, nggak ada ikhtilaf. Ya, sepertinya tidak ikhtilaf di dalam ini. Famakastu sanawat la af'al syai'an. Maka setelah saran itu penulis mengatakan dia tidak langsung begitu saja menulis. Dia tidak melakukan apa saja atau dia belum melakukan apa yang disarankan oleh para pelajar. Raja'an an usiba mimman huwa aqdar alaihi minni kifayata ma'unatihi. Dia berharap ya ada ulama yang lain atau ada ahlul ilmu yang lain yang memiliki kemampuan lebih dari dirinya yang menulis seperti apa yang diinginkan oleh para pelajar ini. Ya, seperti yang diinginkan oleh para pelajar ini. Jadi dia tidak langsung semerta-merta ketika mendapatkan saran, kemudian dia langsung mengeluarkan menjadi buku tersendiri. Beliau mengatakan, "Falamma ishtadda 'alayyal ilha la siyama mimman la yas'ani radduhu ista'antu billah." Maka ketika desakan itu semakin kuat dari para pelajar agar dirinya mengeluarkan 6 muqaddimahnya ini menjadi tulisan tersendiri, terlebih-lebih semakin banyak membuat dia nggak bisa tolak keinginan para pelajar itu. Ya, pertimbangannya berarti ini muqaddimahnya memang penting, dianggap bermanfaat, dianggap bisa menjadi tulisan tersendiri sehingga dikeluarkan. Akhirnya dia mengatakan, "Ista'antu billah akhrajtuhu kama huwa ma'a syai'in minal idah." Akhirnya kemudian dia memohon pertolongan pada Allah. Ya, sebelum melakukan sesuatu kita disyariatkan agar memohon pertolongan pada Allah. Akhirnya beliau memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah beliau menulis atau mulailah beliau mengeluarkan muqaddimahnya itu menjadi tulisan tersendiri, tentunya bersama dengan syarah. Ya, bersama dengan syarah. Kemudian 6 mutiara itu adalah yang pertama kali beliau tulis. Yang pertama adalah at-tariqu wahid. At-tariqu wahid. Jalan kebenaran itu hanya satu. Jalan kebenaran hanya satu. Kemudian yang kedua, tariqul kitabi wa sunnati ala fahmi salafi salihi. Yakni untuk menghasilkan kebenaran, berada di atas kebenaran, yakni tidak diragukan lagi, harus berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Ini harus berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, penulis mengatakan, dan Al-Quran dan Sunnah haruslah dibawa sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, yakni para sahabat.
Analogi sangat sederhana. Kenapa mesti dengan pemahaman mereka? Karena mereka adalah murid langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah murid langsung, dan tentunya para sahabat adalah orang yang paling paham bagaimana praktek dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mutiara yang ketiga, beliau katakan nailu su'dadi bil ilmi. Untuk memperoleh kemuliaan, ya, itu hanya bisa diperoleh dengan ilmu. Untuk memperoleh sebuah kemuliaan di dunia maupun di akhirat, tentunya hanya bisa diperoleh dengan ilmu. Apalagi kemuliaan di negeri akhirat. Apalagi kemuliaan di negeri akhirat. Ya, dia tidak dapat dia harus digapai dengan apa, Rani? Dengan ilmu. Al-aslu ar-rabi', kemudian yang keempat, simamul amani minal kufri wal hazimati bittiba'il kitabi wa sunnati. Yani untuk memperoleh keamanan, ya, untuk memperoleh apa? Keamanan dari kekufuran, yakni hanya dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa sekarang? Yang kelima, ar-raddu 'alal mukhalafi minal amri bil ma'rufi wa nahi 'anil munkar. Membantah, ya, membantah siapa saja yang menyelisihi kebenaran adalah termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Membantah siapa saja yang menyelisihi kebenaran, maka itu adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi setiap kemungkaran itu harus dijelaskan kemungkarannya, ya, harus dijelaskan. Resiko dari menjelaskan kemungkaran, meluruskan kemungkaran, resikonya macam-macam. Dan resiko itu sudah dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengambil resiko ketika menjelaskan kemungkaran bangsa Arab saat itu. Maka resiko yang beliau rasakan, ya, sebagaimana sejarah mencatat, beliau terusir dari kota apa? Kota kelahirannya. Di mana? Di Mekah. Itu resiko, ya. Jadi di dalam menjelaskan kebenaran tentu ada resiko. Dan beliau pun mengatakan, bahkan beliau pernah bilang kepada kota Mekah, bahwasanya Mekah adalah kota yang paling dia cintai. Kalau bukan karena terusir, maka dia nggak akan keluar dari kota itu.
ya, maka dia nggak akan keluar dari kota itu. Jadi kan terkadang suka ada pertanyaan, ya, bagaimana cara menjelaskan kepada manusia tentang kemungkaran dan manusia tidak apa? Tidak tersinggung gitu ya. Sulit, ya. Menjelaskan sebaik-baiknya dengan tata krama pun terkadang orang tersinggung. Sahih enggak? Sudah dijelaskan, makanya Syekh Albani rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan di salah satu ceramah beliau, apa namanya, kurang lebihnya yang ana ingat, dakwah manhaj salaf adalah dakwah yang sulit, dakwah yang berat. Jangan dibuat tambah berat dengan buruknya akhlak, adab dalam menyampaikan agama ini. Mafhum enggak? Antum mendakwahkan dakwah seperti ini itu berat, karena mendakwahkan sesuatu yang sudah hilang kemudian didakwahkan kembali. Bukan enggak pernah ada, dulunya ada, cuman hilang. Sebagaimana Nabi katakan, bada'al Islam ghariban, Islam itu datangnya asing, fasayaudu ghariban, dan akan datang lagi atau akan balik lagi seperti asing. Seperti asing. Maka hari ini ajaran Islam itu seperti asing di tengah-tengah orang Islam. Sahih? Nyata, ajaran Islam yang sesungguhnya, yang bisa disandarkan kepada kitab dan sunnah, itu seperti asing di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Dan banyak ajaran-ajaran yang tidak bisa dipulangkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan itu menjadi amalan kaum muslimin hari ini. Paham nggak? Ya, ya, ajaran yang sesungguhnya berasal dari Al-Quran dan Sunnah itu merupakan ajaran yang asing hari ini di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ini maksud dari ucapan beliau, mendakwahkan dakwah ini dakwah yang berat, sulit, sukar. Maka jangan ditambah sulit, jangan ditambah berat dengan buruknya perangai dan akhlak kita. Mafhum? Kemudian yang keenam, at-tasfiyatu wa tarbiyah, pensucian dan pendidikan. Nanti akan dijelaskan satu-satu insyaallah. Sudah masuk waktu Isya, sebentar lagi kita rehat sejenak untuk persiapan salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala, thumma bada'a li an udhifa ilaiha aslan akhar, ala wa huwa ikhlasul din lillah. Kemudian setelah penulisan 6 poin, ya, jalan menuju keselamatan, 6 mutiara, 6 suatu hal yang berharga, maka beliau hafizahullahu ta'ala memiliki keinginan menambahkan satu unsur lain, yaitu satu unsur lagi, yaitu ikhlas, mengikhlaskan agama seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu aslul usuli bila raib, dikarenakan ikhlas
adalah sumbernya agama, sumbernya segala sumber, tanpa diragukan lagi. Wa adrajtu al-asla ar-rabi' alladhi huwa simamul amani minal kufri wal hazimati bittiba'il kitabi wa sunnati tahtal asli thalithi alladhi huwa nailu su'dadi bil ilmi nadharan likaunihi samratun lahu ala ma asyara alayya bihi ba'dul fudala fakanat kama yadi. Kemudian akhirnya penulis menjadikan ikhlasuddin lillahi menjadi poin nomor 1. Memasukkan ikhlasuddin menjadi poin nomor 1. Kemudian penulis hafizahullahu ta'ala bukan menghilangkan poin simamul amni minal kufri, tidak, tetapi penulis menganggap bahwasannya keamanan dari kekufuran itu bagian daripada apa, ikhwan? Nailu su'dadi bil ilmi. Jadi sesuatu yang diperoleh dengan ilmu di antaranya adalah rasa aman, ya. Dan kemuliaan, kejayaan adalah bagian daripada rasa aman. Sehingga penulis memaksudkan simamul amani tidak ditulis di dalam 6 poin yang berikutnya. Kenapa? Karena penulis menganggap bahwasannya simamul amani bagian daripada nailu su'dadi bil ilmi. Mafhum? Jelas? Wa qad kuntu katabtu hadhihi al-usul li'aradin manhajin ahli sunnati wal jama'ati alladhina hum ashabul hadithi wa atba'il athari was salafiyun. Dan ini usul yang 6 ini beliau hafizahullahu ta'ala menulisnya dengan tujuan, dengan maksud menjelaskan metode agama yang benar, metode beragamanya ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak lain dan tidak bukan mereka juga disebut dengan ahlul hadis, yang mereka semua mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini adalah 6 poin. 6 poin yang beliau hafizahullahu ta'ala tulis, yang insyaallah ta'ala akan kita bacakan, akan kita simak apa yang beliau tulis dan beliau jelaskan di setiap poin-poinnya. Itulah mukaddimah, kurang lebih mukaddimah dari apa yang beliau sampaikan di dalam kitab ini, di dalam kitab Sittu Durar min usuli ahlil athari. Sittu Durar min usuli ahli al-athari. Fa insyaallahu ta'ala, dan insyaallahu ta'ala kita akan memulai pembahasan tentang poin-poin yang beliau sampaikan, 6 poin yang beliau sampaikan, yang beliau menganggapnya menjadikan sebagai dasar-dasar atau 6 poin mutiara peninggalan para salaf dalam cara beragama, yakni beragama Islam, dari mulai ikhlasuddin lillah dan seterusnya. Fa insyaallah ta'ala akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala.
Kurang lebihnya demikian mukaddimah yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang mukaddimah ini, falyatafadhal masykura. Ada yang tanya tentang mukaddimah? Mafhum, jelas semua ya? Mukaddimahnya, ya, penulisnya, kemudian beliau juga salah seorang ulama yang masih hidup hari ini. Ada soal? Kalau nggak ada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bolehkah sholat dengan menggunakan sajadah yang terbuat dari busa setebal 3 cm atau 5 cm? Para salaf biasa menghatamkan baca Al-Quran selama 3 hari. Apakah para salaf tidak bekerja mencari nafkah sehingga banyak waktu untuk membaca Al-Quran? Baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-jawab sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, boleh. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita pun bersentuh kepala kita dengan bawah, sebagaimana tertutupnya dua lutut kita. Ya, dua lutut kita tertutup nggak ketika kita ruku atau ketika kita sujud? Kan sujud itu di atas 7 tulang. Apanya? Hidung, dahi, 2 telapak tangan, terus 2 lutut, terus 2 telapak kaki. Taib, 7 ya. Taib, apakah celana kita atau kaki kita bersentuh langsung dengan lantai atau dengan bumi? Jawab, tidak. Maka berdasarkan hal itu para ulama membolehkan, ya, membolehkan sujud atau salat, atau kalau antum datang ke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kemudahan buat kita semua berangkat ke tanah suci, atau melihat karpet-karpet di sana tebal-tebal. Makanya jarang orang Arab jidat hitam-hitam. Gimana hitam? Karpetnya empuk. Ya. Kalau kita karpetnya gimana? Tikar.
Kadang-kadang kalau boleh nggak sujud gitu. Saking baunya karpet. Benar nggak? Nyata nggak itu? Saking baunya beberapa karpet di beberapa rumah Allah yang kurang dapat perhatian. Makanya ya, kalau bisa marbot masjid itu minimal gajinya 5 juta. Minimal kalau bisa. Dari mana sisi pengambilan atau dari sisi nominal itu dinilai dari apa? Pertama, beliau mengerjakan tempat yang paling dicintai oleh Allah di bumi ini. Itu yang pertama. Ya enggak? Kalau antum bertanya tempat terbaik orang bekerja di mana? Masjid. Masjid. Alasannya apa? Karena tempat itu tempat yang dicintai oleh Allah. Sahih enggak? Sepakat enggak? Apa tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini apa? Masjid. Ya enggak? Masjid, Roni. Tapi realitanya di sebagian tempat marbot masjid cuma dapat recehan-recehan, duit robek-robek. Benar enggak? Di sebagian tempat, saya nggak bicara di sini, nggak tahu di sini. Mudah-mudahan di sini memakmurkan marbot. Karena marbot bukan pekerjaan sambilan, ikhwan. Antum tahu, ketika seorang wanita yang tinggal dalam masjid meninggal dunia di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi bertanya, di mana sih perempuan itu? Kemudian apa? Perempuan itu sudah meninggal. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa nggak kabarin kepada saya? Anggapannya mungkin ya cuman perempuan biasa yang ada di masjid, yang kadang bantuin bersih-bersih masjid. Mungkin pikirannya itu. Dan begitulah pikiran kita terhadap seorang marbot, benar nggak sih? Benar nggak? Itu kan? Jadi nggak perlu, kecuali nanti yang mati ketua DKM gitu ya kan, baru diumumin gitu. Kalau cuman marbot mah cari aja lah, di mana-mana gampang, nggak ada yang rebutan kok jadi marbot gitu ya. Betul nggak? Nanti kalau antum paham, justru yang paling besar kedudukannya tuh marbotnya, harusnya. Iya. Nabi bilang apa sama sahabat? Dullani ala qabriha. Unjukin saya di mana kuburnya. Perhatikan ikhwan. Nabi minta diantar di mana? Kubur tuh perempuan. Subhanallah. Kemudian Nabi datang ke kubur tersebut dan sholat di kubur tadi. Allahu Akbar. Menunjukkan sang wanita mendapatkan tempat di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin di kemudian hari nanti ya, para marbot masjid mendapatkan kemuliaan. Kalau nggak di sini, kelak nanti di hari kiamat. Ya, kalau tidak di sini, maka di hari kiamat insyaallah semoga Allah berikan pada seluruh marbot masjid keikhlasan dalam bekerja, karena mereka hanya butuh waktu untuk kemuliaan mereka. Entah kemuliaan itu Allah berikan di dunia ini atau di akhirat nanti. Ya, atau di akhirat nanti. Apakah para salaf tidak punya pekerjaan sehingga mereka bisa membaca Al-Quran? Yes. Jawab, mereka kerja. Cuma begini ikhwan, coba nih antum tadabur ya bareng-bareng sama saya deh. Antum baca sejarahnya Nabi dan para sahabat, itu kerjanya berapa lama paling lama dalam satu hari? 3 jam sampai 4 jam. Terus apakah setiap hari? Paham? Apakah setiap hari? Kalau kita, nah sekarang yang buat kita kerja setiap hari, kemudian yang buat kita
bekerja jam 8 masuk, jam 5 pulang, ini siapa? Kerjaannya siapa? Ini bukan berarti setelah ini antum resign semua, enggak. Coba antum pikir, tanya sama usia antum. Antum usianya berapa sekarang? 40, 45, 50 atau di bawah itu. Tanya, lihat kemampuan antum dalam agama ini apa? Itu dia. Ya enggak? Siapa yang membuat antum, yang membuat kita ini harus bekerja dari jam 8 sampai jam 5 itu siapa? Apa tujuannya? Kalau bukan melalaikan antum dari Allah. Coba cek apa kemampuan kita di usia 50. Berapa banyak hafalan dari Al-Quran yang sudah hafal, yang dihafal. Ya enggak? Benar enggak? Ya, kita nggak usah tanya orang lain, kita coba cek diri kita masing-masing. Benar nggak Syahroni? Syahroni apa Roni? Rodi aja ya. Paham nggak? Coba para salaf dahulu, mereka cuma 3-4 jam dalam satu hari. Apakah setiap hari? Enggak. Kalau ada kerjaan hari ini cukup buat 3 hari, ya buat 3 hari. Nanti baru cari lagi. Kalau kita kumpulin aja udah nggak kehitung juga nolnya tuh kan, terus aja tuh. Benar nggak? Umroh nggak pernah. Umroh nggak pernah, apalagi naik haji gitu ya. Subhanallah. Ya pada dia. Coba antum pikir. Antum umurnya berapa? 40. Coba tes. Bagaimana baca Quran? Apakah bisa membedakan antara ikhfa, syafawi? Apakah antum bisa mengerti yang mana idgham? Ya baru mulai belajar. Ya itu dia, ketipu. Lihat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa artinya Rani? Wahai manusia, apa yang membuat kalian lalai? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, itu Allah yang bilang, apa sih yang membuat antum lalai ini apa? Padahal Allah yang ciptakan antum. Antum diciptakan buat apa? Buat apa kita diciptakan? Buat Dia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kan untuk itu. Benar enggak? Nyata enggak? Sahih enggak? Ayat ini makanya sering kita baca, sering kita dengar, cuma enggak ditadaburi. Nanti antum nyesalnya kapan? Saat sudah 50 tahun, saat sudah pensiun, ya Allah. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim. Ketika imam baca itu, antum bilang tuh surat apa yang dibaca? Padahal anak kecil hafal surat apa itu? An-Naba. An-Naba apa Anas? Wal-laili idza apa? Surat apa lagi nih? Juz berapa nih gitu kan? Ya Allah, nanti antum menyesalnya kapan? Nanti. Habis udah capek nyari dunia, gak bisa punya kemampuan. Bagaimana mau qiyamul lail lama-lama Nabi SAW baca Al-Baqarah, ya kan? Benar gak sih? Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. Berhenti. Apa ya berikutnya? Ya Allah, qul ya ayyuhal kafirun aja bingung. Iya enggak? Pasti banyak yang bingung enggak? Apa yang lanjutnya? Wala antum apa ya? Ketuker. Iya enggak? Surat yang suka ketuker kan ini diantaranya. Sahih enggak? Iya, subhan. Wala antum, ulang lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la
ta'udun. Berhenti lagi. Ya Allah. Udah lewat. Rakaat kedua. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Apa min syarri ghasikin idza waqab ya? Tuh. Ya. Kapan nih? Penyesalan ini kapan? Nanti. Santi. Hari ini mungkin antum masih enjoy saja nyari dunia sebanyak-banyaknya gitu. Nanti antum nyesal. Subhanallah. Jangan sampai nyesal. Ya. Dan jangan ditularkan pada anak-anak kita. Jangan, kasihan. Udah cukup kita aja. Udah nak, kamu enggak. Kamu harus hafal Quran. Bapakmu enggak hafal Al-Quran, tapi kamu harus hafal Quran. Itu, ya. Dan para salaf enggak kerja, apa mereka? Ya, tidak bekerja. Mereka kerja, mereka cari nafkah. Mereka kerja, mereka cari nafkah. Para salaf bekerja. Belum tahu para salaf berdagang, para salaf mencari kayu bakar. Sahih? Antum baca sejarah mereka seperti itu, tapi mereka tidak berlomba-lomba dengan perlombaan kita hari ini. Enggak. Kalau kita kan lomba-lomba perkara dunia. Mereka enggak seperti kita. Mereka lihat para salaf, ini para sahabat datang nemuin Nabi SAW. Orang miskin datang nemuin Nabi. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ngalahin kita dalam pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan kebaikan. Sholat, kita bisa sholat, sama-sama bisa sholat. Puasa, kita sama-sama bisa puasa. Tapi mereka punya duit, punya harta, sedekah. Kita nggak bisa jadi penonton doang. Mereka bisa bangun masjid, mereka bangun musola dan seterusnya. Kita cuma jadi penonton. Ini yang dikeluhkan oleh sahabat. Sahabat nggak bilang, ya Rasulullah enak nih, yang kaya-kaya bisa traveling, bisa touring dan semacamnya gitu kan. Ya Rani ya, enggak. Yang mereka keluhkan apa? Ini mereka bisa beramal dengan hartanya. Ma'ruf, para salaf dahulu hartanya habis di jalan Allah, itu ma'ruf. Ma'ruf. Itu datang mereka bukan untuk apa? Mengeluhkan keadaan mereka yang miskin, enggak. Tapi mereka mengeluhkan, ya Rasulullah kita kalah nih. Akhirnya Nabi SAW bilang apa? Kata Nabi SAW, bukankah saya telah memberi pelajaran pada kalian bahwasannya setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, setiap kalimat tasbih sedekah, wal amru bil ma'ruf sedekah, wa nahyu 'anil munkar sedekah. Jadi ini sedekah juga yang bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Begitu. Lihat, mereka datang nemuin Nabi bukan karena pengen menikmati harta sebagaimana orang kaya pun menikmati hartanya. Ya, bisa. Cuman kita belum terbiasa. Ya. Insya Allah kalau kita berusaha, makanya ikhwan, salah satu kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia adalah kenikmatan bisa membaca Al-Quran. Dan setelah bisa membaca Al-Quran, kenikmatan berikutnya Allah mudahkan membacanya setiap hari. Wallahi, ini nikmat tidak dibagikan kepada siapa saja. Wallahi, ini nikmat. Kalau kita bagian dari orang yang tidak membaca Al-Quran setiap hari, antum harus nangis. Ya Allah, kenapa ini? Kenapa? Apa kata Nabi SAW? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat untuk pembacanya. Sahih? Suruh, kata Nabi Muhammad SAW, Iqra', baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa membaca kalam. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ini juga pelajaran penting yang saya jadikan catatan ucapan beliau, hafizahullah. Pelajari kalimat yang paling mulia di waktu yang paling mulia. Tuh.
baca kalimat yang paling mulia di waktu yang paling mulia buat antum, bukan di waktu sisa. Kapan baca Quran? Kalau ada waktu, sahih. Kalau sempat. Nggak ada Quran dibaca di waktu istimewa. Jarang orang mempraktekannya. Benar nggak? Al-Quran cuma dibaca di waktu-waktu sisa. Makanya nggak pinter-pinter baca Al-Quran. Tenaga pinternya apa? Urusan dunia pinter. Apa kata Allah dalam surah Rum? Ya'lamuna zahira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Keumuman manusia itu ahli dalam berbagai macam ilmu dunia, ilmu akhirat nol, gak bisa apa-apa. Allah yang bilang, ya'lamun, antum tanya, mengerti bidang dunia ini sampai detail, tapi perkara din gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena belajar agamanya di waktu sisa. Sahih nggak? Nyata nggak? Karena belajar agamanya di waktu sisa. Coba buka pelajaran agama jam 8 pagi sampai jam 10, nggak ada yang datang. Sahih? Yang datang berapa orang? Bisa dihitung. Hari biasa, Senin sampai Jumat, bisa dihitung. Efeknya apa? Ilmunya nggak naik-naik. Nyata. Sahih? Iya, dia pinter, ilmu dunia pinter karena belajarnya di waktu yang utama. Syekh mengatakan, baca, pelajari kalimat yang paling mulia di dunia ini di waktu yang paling utama. Apa kalimat paling mulia? Bahasa Inggris? Jerman? Itali? Atau bahasa yang lain? Apa? Al-Quran. Kapan dipelajarin Al-Quran? Nanti kalau pulang kerja sempat, sahih? Benar apa benar? Kalau sempat pulang kerja belajar. Mana ada orang belajar dunia kalau sempat? Ada nggak? Ada nggak? Antum nggak sekolah, nggak sempet, ada nggak? Kempeleng antum sama bapak antum, bener nggak? Nah, kamu nggak sekolah, malas pak, ya udah nggak apa-apa, tidur aja, ada nggak? Nah, kamu nggak ngaji, lagi malas, ya udah tidur aja. Iya, ada banyak. Sahih? Nyata nggak? Hujan kayak badai juga dianterin, apalagi ada aplikasi ya kan? Mobil online ya, dianterin. Ngaji hujan, gerimis, jangan di rumah aja udah. Sahih nggak sih? Nyata nggak? Nyata nggak Roni? Antum pernah ngajar TPA nggak? Di sini ada TPA, kami ngajar TPA di Al-Ikhlas. Hujan nggak ada yang ngaji, iya kan? Subhanallah. Iya begitulah. Ini harus dirubah, harus dirubah. Kita ini didik sama siapa? Coba antum cek ya di rumah, antum lihat kalau antum punya buku Sirah Nabawi atau misalnya Al-Bidayah wa Nihayah, Syiar A'lam An-Nubala, itu buku tentang para salaf. Antum lihat apa kerjaan mereka, keutamaan kerjaan mereka tentang akhirat. Bukan mereka nggak cari nafkah, mereka cari nafkah, cuman nggak kayak kita, cari nafkahnya lebih apa? Lebih utama daripada cari akhirat. Kan banyak orang memelintirkan cari nafkah juga buat akhirat. Iya, cuman antum bisa apa coba? Bisa apa? Udah 40 tahun, 50 tahun baru panggil guru ngaji ajarin saya Iqra. Bagaimana huruf sah, benar nggak? Guru ngajinya dipanggil, panggil ke rumah, ajarin saya dong. Palanya diginiin. Udah kebalik nih zaman. Dulu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti alaihi. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi. Makanya sebagian ulama mengatakan ilmu itu harus didatangi. Datang, antum mau belajar datang. Lihat sebagaimana salaf dulu datang, bukan dipanggil. Ajak ke rumah antum, ajarin anak saya Iqra. Antum datang ke dia ahlul ilmu, datang, ajarin. Beda hasilnya, beda hasilnya. Ya, beda. Itu ikhwan. Bahagia antum bisa ngucapin huruf sha. Ya enggak Roni? Bahagia. Ya, sangat bahagia. Satu huruf berapa kebaikan Pak Dedi? Satu huruf berapa? 10.
Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah taufik buat kita semua untuk lebih giat mencari kehidupan di akhirat nanti. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.